Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini pemuda Pasir Putih sedang berkumpul nih. Nah, ini Nando ini seorang pekerja yang ulet ini sebenarnya, karena dia termasuk perantau. Perantau sudah sampai ke ujung negeri. Kalau kita baru batasnya pertengahan negeri, dia sudah di ujung negeri. Nando. Jadi kalau Pak Purkon dia seorang strata 1, jadi strata 1 telekomunikasi. Dulu pernah menjadi salah satu kebanggaan daerah sini. Artis ini. Artis FTP ya. Yang sering nonton di FTP. Apa kan acaranya kan? Pintu Berkah. Pintu Berkah. Nah ini ya. Bang Purkon di Pintu Berkah FTV. Udah pensiun guys. Jadi kalau kita bicarakan mengenai perantauan yang jauh, nah ini paling jauh ini kita merantau Bang Nando ini. Dia sudah sampai ke daerah yang sekarang menjadi momok dibicarakan di Indonesia. Menjadi tempat yang membuat orang sedih, yang membuat orang bangga, juga yang membuat orang senang. Senangnya kenapa? Di ujung negeri sana Papua itu ada sebuah taman nasional ya, yang sangat bagus. Dia mempunyai pemandangan bawah laut. Kalau mau tahu itu nasional apa, silakan cari di Google. Tanya ke sama Google, saya tidak mau jelaskan itu secara detail. Nah, yang buat orang bangga apa? Bangganya banyak orang yang pulang dari sana merasa bangga bahwa dia telah kembali dengan selamat, sampai ke ujung negeri. bahwa dia berjuang untuk negara Indonesia di sana. Tentu satu perantauan yang ke luar daerah itu, ke ujung negeri itu, pasti ada alasan ya kan? Mengapa seorang melakukan perantauan yang sangat jauh ke sana? Jadi kita perlu tanya dulu Bang Ando ini, sebenarnya alasannya apa pergi merantau sampai ke ujung negeri, dan di tahun berapa? Ya. Awalnya saya merantau itu di tahun 2016, akhir 2016. Mau nyoba-nyoba lihat suasana baru gitu kan. Merantaulah ke daerah Papua, Kabupaten Wamena. Waimena. Wow, jauh juga ya. Motivasinya apa tuh, Bang Ando? Motivasi itu sampai ke Irian Jaya tersebut. Tentu ada motivasi kan yang mendorong. Wah, ini jauh nih. Tapi pasti ada motivasi, ada yang mendorong kita untuk ke sana. Itu apa sebenarnya? Motivasinya di sana itu murah mencari uang gitu kan. Perputarannya bagus di daerah timur sana. Oh, jadi Bang Nando ini berdagang lah di situ ya. Berdagang. Pedagang. Jadi berdagang apa spesifiknya itu? Itu barang-barang kayak minyak, beras, kalau ada sepatu juga. Itu bawa dari mana? Bawanya dari Jakarta. Dari Kita Jakarta. belanja di Jakarta, langsung Kirim ke sana. kirim lewat kapal ke sana. Berapa lama itu? Dulu belum ada tol laut belum ada. Jadi lama, waktunya mungkin 14 hari atau 20 hari baru 14 sampai. hari. Wah, ini 14 hari bawa barangnya ya. 14 hari. Banyak sekali banyak. Itu berapa kali ya. transit? Berapa kali? Banyak itu, Pak. Jadi dari Jakarta ke Makassar. Makassar dulu, ke Makassar dulu. Dari Makassar ke Makassar, Sorong. Terus? Baru ke Jayawijaya. itu naik pesawat semua itu. Oh, bukan, kalau barangnya itu lewat kapal. Oh, barang tak boleh kapal. Jadi barang- orangnya naik pesawatnya. Kita nunggu berarti ya. Kita nunggu di sana. Berarti pengiriman melalui jasa pengiriman. Pengiriman kapal. Jadi barang itu dikirimkan melalui jasa pengiriman kapal. Sementara orangnya yang belanja naik pesawat. Nyampelah ke tempat itu di mana? Tahun 2016 16. sampai ke 2019. 2019. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi mungkin kita bertanya-tanya. Karena Waimena ini termasuk daerah yang tusuk ya. Baru-baru ini atau sudah lama? Hampir tiap hari gitu. Mungkin ini perlu kita ketahui lah pengalaman Pak Nando ini. Bagaimana sebenarnya? Pak Nando ini sebenarnya buka usaha itu di mana? Buka kaki lima atau punya toko sendiri? Oh, ngontrak gitu, Pak. Oh, ngontrak Di ya. toko orang gitu. Orang Ngontrak. sana punya Jadi orang sana punya toko, kita ngontrak. ngontrak. Berapa itu per bulan atau per tahunnya, Pak? Dia per tahun. Oh, per Satu tahun. tahunnya 40 juta. Satu tahunnya 40 juta. Jadi dengan modal dan keuntungan, apakah itu balik atau ada untung? Kalau untungnya lebih lah. Lebih, berarti Sekitar 40%-an ada. 40% sudah dipotong kontrakan ya. Sudah dipotong kontrak. Sudah dipotong kontrakan 40%, lumayan itu, Bro. Mantap mencari duit di situ ya.
Jadi kalau dia sanggup 40 juta nyewa, sudah luar itu 40% dari keuntungan, berarti dia bisa setahun itu bisa dapat 60 jutaan. Itu hitung-hitungan. Ya mana deh? Ya. Setahun dia bersih bisa dapat 60 jutaan. Itu bersih. Bersih. Keluar. Jadi untuk Manado sendiri, sementara kan jauh ini Manado nih. Ini Manado sendiri 60 juta ya per tahun. Lumayan. Nah, jadi pada saat berdagang di situ apa yang terjadi? Apa ada tekanan-tekanan dari pihak Rusuh yang kata Banando itu dari mana pihak Rusuhnya itu? Kalau rusuhnya itu kalau lagi pagi gitu jualan itu pasti ada yang lari-lari itu teriak-teriak, kan orang sana teriak-teriak itu. Kalau lagi teriak kita harus siap tutup langsung toko. Kalau tidak batu itu lempar-lempar kemana-mana. Oh itu ciri-ciri. Itu kena semua orang, masyarakat itu lari semua. Oh, itu. Dia tidak pandang bulu, semua orang dia bunuh gitu. Oh jadi itu yang Rusuh itu orang mana itu? Itu antar suku. Oh itu perang antar suku. Ya sukunya kan banyak tuh, Wenda. Ada berapa suku dia tuh? Berapa? Detail. Banyak itu. Banyak ya, Cuma cuman saya tahu tak saya hafal ya. ada Wenda itu. Yang dominan suku apa itu? Kogoya. Oh itu. Kogoya banyak tuh. Cuman yang saya tahu sih kan. Oh jadi ke mereka kalau perang dia bukan hanya menghantam suku yang berperang ya, Semua. tapi siapa saja yang terlihat dengan dia akan serang. Ya, tapi dia tahu lawan, tahu teman. Oh gitu. Biarpun dia ras sama kan, orang Papua kan Oh, rasnya gitu. sama. Tapi kalau kita yang orang luar gimana? Pendatang gimana? Pendatang itu harus lari dari situ. Oh pendatang harus lari. Kalau tidak mati. Bang Nando coba diceritakan ada tidak pengalaman paling buruk sewaktu berdagang di sana? Jadi tekanan-tekanan seperti apa? Coba kalau ada kisah, ya tolong diceritakan lah, kita bisa dengar ya nanti ya. Ini dari Bang Nando nih. Sebenarnya apa yang terjadi ketika dia berdagang? Karena sekarang Bang Nando ini sudah pulang kembali ke Bungo, ke daerah Pasir Putih. Daerah Pasir Putih daerah paling keren di sini, paling elit. Karena di sini ada pemuda-pemuda yang keren. Bayangkan artis Trans TV kita ada di sini Pasir Putih ya. Ini bukan main-main Bukan ini. main-main ini. Keren daerah Baru. Pasir Putih ini. Apa cerita terburuk yang pernah dia alami dan sangat mengerikan? Kita dengarkan ini ceritanya. Ya, silakan mana dulu lah. Ceritanya seperti apa dan tolong ceritakan kapan waktunya, kejadiannya hari apa, malam apa, dan seperti apa pada saat itu. Dimulainya dari mana? Dimulainya sampai kisah terburuk itu jadi. Oh, jadi ceritanya kalau malam di sana tutup toko jam 6 sudah tutup. Jadi ada suatu malam minggu. Jadi kalau hari Minggu kita tidak boleh jualan. Hari Minggu tidak boleh jualan, tutup. Soalnya orang sana mayoritas ya Kristen gitu. Jadi hari Minggu kita menghormati orang sana ibadah. Jadi malam Minggu itu saya tutup toko. Jadi saya punya saudara abang saya di belakang punya toko juga. Jadi saya mau ambil sambal lauk untuk makan. Jadi toko saya tutup, saya pergi ke belakang ke toko abang saya itu papan, jadi gelap gitu. Pas saya mau buka pintunya, ternyata sudah ada orang sana yang megang parang, udah nganu ke leher saya gitu. Oh, jadi buka pintu itu Pak, sudah ditunggu ya? udah ditunggu. Jadi orang itu sudah menunggu di balik pintu. Nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan karena mereka bersembunyi ya. Bersembunyi. Nah pada saat Bang Nando keluar buka pintu, Mau buka pintu dia langsung parang langsung ditempelkan ke leher. Ke leher. Wah ngeri itu ya. Ngeri kali Minta itu. ampun itu, minta ampun gitu. Jadi- Ampun. Terus nah. Jadi saya langsung minta ampun Bapak gitu. Kan bahasa sana, ampun Bapak, saya tidak mau ini gitu kan. Kamu harus kasih rokok. Dia sana rokoknya Surya gitu. Kamu harus kasih saya rokok Surya. Oh, jadi mereka seperti kesannya seperti permak. Orang sana itu fanatik, Pak. Jadi kalau Surya ya Surya Oh terus gitu. Jadi nggak gitu. mau. Kok Surya itu semacam kebanggaan ya? Oh gitu. Oke. Terus Kebanggaan. terus. Lanjut. Ditempelkan Sudah ditempelkan parang itu di leher. dia minta rokok, dia tidak mau lepas parang itu. Jadi saya bukalah pintu, ya sebentar Bapak, saya ambil rokoknya di dalam. Jadi saya mau ambil rokoknya, parang dilepas. Pintu saya buka, ternyata rokok lagi nggak ada di dalam toko abang saya tadi. Ya mau nggak mau, saya keluar, parang ditempel lagi. Dia ajak saya tempat minum, ada los di sana, los tempat. Oh, los. Duduk. Jadi warung-warung lah, di warung-warungnya di antar Ah. toko itu ya. Ah.
langsung diajaknya saya, dia minta rokok tadi. Mana rokoknya kah? Saya tidak ada rokok bapak. Kamu punya toko tidak ada rokok? Tidak ada. Jadi saya ada rokok di dalam kantong sempurna, saya keluarin. Dia marah, dia minta Surya, saya keluarin sempurna. Marah dia, mau ajak dia kelahi. Dia orang 3 di sana, orang 3 nunggu orang 3. Ya, jadi saya dimarahi, nggak ada rokok Surya. Postur badannya tinggi besar. Nggak pakai baju tuh, brewok semua sih. Wish. Jadi Parang tadi dilengketkan dia lagi, mau minta rokok, saya pasrah, nggak ada. Kalaupun saya mau lari, pikiran mau lari, pasti dapat. Lari dia lebih kencang dari kita. Ya, saya pasrah, jadi cerita terus. Jadi orang sana dipuji gitu. Bapak pernah bunuh orang kah di sana? Saya berpikir kayak gitu. Respon bicara kayak gitu. Oh iya, kamu pernah lihat? Dia bilang gitu. Iya bapak. Oh, jadi waktu itu berpikir bahwa kalau kita bertanya bapak sudah pernah bunuh orang. Jadi Bang Do berpikir bahwa kalau kita memuji dia pernah bunuh orang, dia bangga. Bangga dia, Bang. Oh gitu ya. Bangga Terus, dia. Jadi saya ceritakan kayak gitu, dia bangga. Jadi ceritalah sampailah jam 2. Jam 2 malam. Dari jam berapa itu? Dari jam maghrib tuh, sudah maghrib jam 7. Jam 7 sampai jam 2 malam. Wih, Iya. lama ini. Dia sambil suruh saya minum. Malah dia yang ngasih rokok saya. Apa minuman ini namanya? Itu minumannya Wiro, Balo gitu. Kayak air putih gitu Pak, di botol aqua. Jadi yang diminum waktu itu buat minum apa? Wiro. Itu buatan sana ya? Buatan sana. Secara intelijensi ya kan. Kalau namanya Wiro, orang aja tidak kenal lah yang namanya Wiro ya kira. Sampailah jam 2 malam. Akhirnya dia berbaik hati, suruh saya masuk. Saya beriba, saya belum makan. Dia suruh minum terus, minum. Dalam perut kosong saya tahan terus minum. Pasti kalau kejadian kayak gitu pasti ya maaf ngomong itu mati kita. Kalau dalam posisi kayak gitu. Tapi punya teman di situ dengan orang. Teman ada. Teman saya cuman nggak mau yang mau nolong di dalam sana. Tapi selamat waktu itu sudah jam 2 itu sudah dilepaskan. Tapi dia minta besok pagi kasih saya minum dengan rokok. Saya iyakan saja biar saya selamat gitu. Nah, pada saat besok pagi gimana? Besok paginya dia lupa, tidak tahu lagi dia. Oh, berarti dia cuman minum itu, habis minum lupa. Berarti mabuk dia. Mabuk. Luar biasa pengalaman itu ya. Biasa. Sampai diancam begitu, di bawah tekanan dengan senjata tajam yang mengancam nyawa. Pernah ketemu nggak sama anggota Republik Indonesia yang bertugas di sana? Oh, Banyak. Banyak. TNI, Polri banyak di sana berjaga-jaga. Berjaga-jaga ya? Berjaga. Kalau siaga-siaga, anggota itu sudah kasih tahu ke kita pendatang-pendatang. Ini siaga 1, hati-hati jangan keluar malam. Berarti emang di daerah Irian Waimena khususnya, kalau tempat lain kita tidak mau komentar karena tidak ada sumber gitu untuk dibicarakan. Di daerah Waimena tempat Bang Nando ini, daerah yang memang sering terjadi kerusuhan antar suku. Kita tidak tahu pemicunya apa, Bang Nando pun tidak tahu pemicunya apa. Kita tidak tahu. Karena kondisi di sana pun sampai sekarang ya masih begitu juga ya. Di antar suku itu pecah dua juga, ada yang pro kita, ada yang kontrak. Tapi di daerah-daerah tertentu di Papua itu aman. Itu sekelumit cerita Bang Nando di daerah Irian Jaya. Jelas dia punya teman itu orang Irian Jaya. Nanti mungkin dalam video tadi ada foto-foto Bang Nando sedang duduk sama orang Irian Jaya, sedang apa itu foto-foto yang di sana. Berarti dia berada di sana waktu itu ya, berada di Irian Jaya, itu punya teman juga. Makanan yang dimakan orang Irian Jaya pernah makan? Makanan ciri khas orang papeda. Papeda. Dari apa papeda itu? Tepung itu, ada tepung campur sayur-sayur, buah di situ, buah merah namanya. Wah, buah merah bagus itu. Ya, buah merah, makanannya sama buah merah. Mahal buah merah. Kalau makan pinang tuh tiap hari harus orang sana. Pinang harus Pinang makan. ya? Kalau dia makan pinang di sini banyak rumah berkoni pinang. Win. Tapi orang sana asli penduduk sana baik-baik. Baik-baik orangnya. Baik-baik. Ya, pada dasarnya setiap manusia itu Baik-baik. yang pasti kelebihan manusia itu dibandingkan makhluk lain itu pertama
dia punya perasaan hati, ya, punya otak untuk berpikir, dan pasti ada dua macam, sisi baik dan buruk, ada hitam dan putih, ya. Itu pasti. Makhluk lain kan tidak seperti manusia. Kemuliaan manusia itu dia bisa berpikir dan merasakan. Itu pengalaman Bang Nando di Papua, di daerah Waimena, ya. Waimena berdagang menguntungkan, tapi dia lebih milih pulang karena di sana benar-benar tidak aman menurutnya, ya. Makanya dia pulang ke sini lagi balik ke Bakuan Ibu Pertiwi, ke Pasir Putih nih, daerah paling keren di Kota Bungo, di Muara Bungo ini, ya, paling keren di daerah ini. Kalau harga uang situ mahal. Mahal. Uang. Jadi kita, nah pasti penasaran nih, siapa Bang Purkon ini? Nah, Besok lagi. ini termasuk toko Bang Purkon ini, toko pemuda Pasir Putih. Ya, bintang. Indosiar adalah acara Pintu berkah. Pintu Berkah. Jadi ada berapa, cukup membanggakan, ya. Jadi Putra Jambi. Jadi jangan lupa, wajib bagi kita untuk mengejar mimpi. Karena semua yang terjadi di dunia ini diawali dari mimpi.